Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Fitri dari lokal 3 PAI B2. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Sejarah Peradaban Melayu. Yang pertama adalah Islam dan Melayu. Pencapaian kehidupan Melayu di Nusantara tidak hanya lekat pada Islam saja, melainkan sebuah pencapaian yang sangat kompleks melalui perdagangan yang membentuk dan menyebarkan budaya hingga menjadi bangsa penakluk daerah-daerah lain. Pencapaian ini tentu saja tidak hanya kita maknai sebagai sebuah peristiwa sejarah yang hanya untuk dikenang dalam memori kolektif kita di dalam seminar ataupun di dalam akademisi. Penyebaran agama Islam di alam Melayu melalui 2 tahap. Yang pertama, tahap kedatangan atau ketibaan dan tahun berkembang. Berbagai pendapat tentang tarikh kedatangan Islam ke alam Melayu. Ada yang mengatakan abad ke-9 Masehi, ada yang mengatakan pada abad ke-8 Masehi, dan ada pula mengatakan lebih awal lagi, yaitu sejak zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu abad ke-7 Masehi. Islam sudah tiba di alam Jambi. Secara geografis terletak di bagian timur Pulau Sumatera. Bagian paling timur Jambi adalah Tanjung Jabung Timur. Jambi merupakan wilayah yang strategis karena memiliki sungai yang panjangnya dari hulu atau Si Junjung langsung bermuara ke Laut Timur Selatan dan langsung bertemu dengan selat-selat penting di pantai timur Sumatera. Lingkungan alam Jambi terbagi atas lingkungan daratan dan perairan. Daratan Jambi secara umum didominasi daratan rendah. Kenampakan alam dataran selanjutnya berupa perbukitan, dataran tinggi, pegunungan, gunung, teluk, dan tanjung. Kenampakan alam daratan ini berbaur dengan kenampakan alam perairan Jambi yang berupa sungai, danau, rawa, selat, dan laut. Setiap bentuk kenampakan alam ini mempunyai potensi dan manfaat yang berbeda bagi masyarakat Jambi. Pada dataran rendah, wilayah ini meliputi hutan belantara dan dialami oleh berbagai jenis binatang liar seperti rusa, kijang, gajah, harimau, dan badak. Selain itu, juga pada dataran rendah terdapat pergunungan, dan di sekitar pergunungan tersebut terdapat dataran tinggi yang subur dan sangat baik untuk tanah pertanian dan perkebunan. Tanah-tanah tersebut banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Jambi untuk berkebun karet, bertanam padi, dan sebagainya. Pada perairan, daerah Jambi tidak dapat dipisahkan dari sungai. Sungai bagi masyarakat Jambi adalah urat nadi dan sumber pendapatan mereka. Sungai di Provinsi Jambi dimanfaatkan untuk kegiatan mengelola sarana transportasi sungai, seperti perahu dan kapal. Sungai juga menjadi jalur transportasi utama ke arah pedalaman. Hal ini disebabkan karena sarana transportasi darat yang ada belum dapat menjangkau semua daerah pedalaman. Sungai yang membentang dari hulu sampai hilir Jambi adalah Sungai Batanghari. Sungai ini merupakan jalur penting bagi pelayaran perdagangan dan bukti mengetahui peradaban yang ada di pedalaman Jambi. Lain daripada itu, Sungai Batanghari merupakan jalur pelayaran dan perdagangan terpenting bagi masyarakat Jambi. Ia memiliki peranan penting dalam budaya, ekonomi, dan politik Jambi dengan banyaknya pendatang yang menggunakannya sebagai jalur untuk bisa keluar masuk ke pedalaman Jambi. Secara historis, yang dikemukakan oleh Budi Harjo, dan nama Jambi berasal dari kata jambe, sebuah nama tumbuhan yang diberi nama lain pinang. Masuknya Islam ke Jambi pada abad 13 Masehi tentu menjadi faktor-faktor untuk mengungkapkan histori faktor Islam masuk ke Jambi dalam penelitian ini. Mengkaji proses masuknya Islam ke Jambi tentu dengan pendekatan sejarah, yang mana langkah ini untuk mengkaji bagaimana Islam masuk ke Jambi dan siapa yang membawanya dan dari mana asalnya. Jadi dengan melihat hubungan luar negeri Jambi dengan luar negeri dengan aspek perdagangan,
Keadaan perdagangan di Jambi pada saat itu, para pedagang silih berganti wilayah pantai Sumatera akhirnya singgah ke Jambi. Kedatangan mereka bukan hanya untuk berdagang, tetapi juga memperluas sentral perdagangannya. Selain itu, mereka juga ada yang mencari komoditi pribumi dengan menggunakan jalur sungai besar bisa dilalui oleh kapal-kapal mereka. Jambi memiliki sungai besar yang bermuara di pantai timur Sumatera dan sebagai akses masuknya perdagangan menuju pedalaman Jambi. Melihat negara mana saja yang teridentifikasi dengan Jambi. Menurut Bambang Budi Utomo, ia menjelaskan negara-negara yang berhubungan diplomatis, keagamaan, dan dagang dengan Jambi adalah Cina, India, dan Arab. Ketiga negara tersebut diduga kuat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupan masyarakat Jambi. Hubungan ketiga negara dengan Jambi dipandang Bambang Budi Utomo berbeda-beda. India dan Cina menjalin hubungan dengan Jambi dalam hal diplomatis, keagamaan, dan dagang. Sedangkan hubungan dengan Arab adalah dengan perdagangan saja, akan tetapi selanjutnya akan menjalin hubungan dalam keagamaan. Kemudian terdapat penguasa lokal di daerah Jambi, yaitu Ahmad Barus. Ahmad Barus menurut sejarah lokal masyarakat Jambi merupakan keturunan yang ketujuh dari Sayyidina Zainal Abidin bin Sayyidina Husain putra Sayyidatina Fatimah binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahmad Barus mendapat gelar Datuk Paduka Berhalo karena beliau memusnahkan berhala-berhala yang dipuja masyarakat Jambi yang ditempatkan di Pulau Berhala. Ada pendapat lain mengenai nama dari Ahmad Barus. Menurut M.O. Bafadol dalam makalahnya Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Jambi setelah Ahmad Barus menikah dengan putri selaras Pinang Masa atau penguasa Jambi sebelumnya. Namanya diganti dengan Ahmad Salim. Pernikahan antara Ahmad Barus dengan putri selaras Pinang Masa dianugerahi 3 orang putra dan 1 orang putri. Putrinya bernama Orang Kayo Gemuk dan ketiga putranya masing-masing menjadi raja di negeri Jambi, yaitu Orang Kayo Panai pada tahun 1480 sampai 1490. Kemudian Orang Kayo Pedataran tahun 1490 sampai 1500 dan Orang Kayo Hitam yakni dari tahun 1500 sampai 1515. Islamisasi di negeri Melayu Jambi semakin berkembang ketika kerajaan dipegang oleh Orang Kayo Hitam sejak tahun 1500 Masehi. Ketekunan Orang Kayo Hitam dalam melakukan Islamisasi diperlihatkan dengan diberlakukannya Undang-Undang Pemerintahan Pucu Undang Nan 8. Hukum ini berdasarkan Al-Quran dan hadis. Selain itu, agama Islam telah menjadi identitas adat masyarakat Melayu Jambi. Seperti yang tertulis dalam pepatah adat Melayu Jambi, adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Dalam seloko adat Melayu Jambi juga disebut syarak mengato, adat memakai. Demikianlah peran Orang Kayo Hitam dalam Islamisasi di negeri Melayu Jambi. Nama besar beliau bahkan terkenal hingga Pulau Jawa. Setelah berakhir pemerintahan Orang Kayo Hitam pada tahun 1515 Masehi, kekuasaan negeri Melayu Jambi diteruskan oleh keturunannya. Secara periodik, keturunan Orang Kayo Hitam yang menguasai negeri Melayu Jambi meliputi Panembahan Rantau Kapas, Panembahan Rengas Pandak, Panembahan Bawah Sawo, dan Panembahan Kota Baru. Setelah Belanda datang ke wilayah Jambi pada tahun 1615, pemerintahan kerajaan Jambi mengalami pergeseran-pergeseran, yakni dipegang oleh seorang sultan-sultan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penyebaran Islam di dunia Melayu Jambi, faktor Islam masuk ke Jambi ada 3, yakni hubungan luar negeri, pengaruh sufistik, dan penguasa lokal. Pola penyebaran Islam di Jambi, peneliti melihat ada 2 pola. Yang pertama pola asimilasi, kemudian yang kedua pola akomodasi Islamisasi di Jambi, yakni pada abad 13 dalam bentuk perkawinan dan perdagangan.
Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.